Baik, terima kasih masih di Damai Indonesia. Kita tinggal satu segmen, Ustadz Azhari dan juga Ahilman, dan juga tinggal satu penanya kami berikan untuk Teteh Mina untuk mengajukan pertanyaan. Nah, karena ini satu penanya, keroyokan. Ahilman sama Ustadz Azhari boleh langsung turun bersama jamaah, Ustadz Azhari dan juga Ustadz Ilman. Nah, boleh di situ sekalian. Silakan Teteh Mina untuk berdiri dan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan bullying kalau kita lihat banyak terjadi di tempat pendidikan ya, seperti sekolah, kampus atau juga pesantren. Ini membuat kita khawatir karena anak-anak kita banyak menghabiskan waktunya di sekolah atau di tempat pendidikan lainnya. Apa itu memang mencegah terjadinya itu bullying karena salah sistem di sekolah atau memang karakter dari anak tersebut? Ya, terima kasih. Fadal, Hilman terlebih dahulu mungkin. Peran pendidikan khususnya sekolah ini seperti apa dalam fenomena perundungan ini, Ustaz? Iya. Mungkin saya ingin lebih fokus terhadap peran guru. Peran apa? Guru. Sebenarnya kan guru itu kalau mau diambil singkatan, guru, digugu, dan ditiru. Betul? Berarti peran guru dalam dunia pendidikan itu penting atau tidak? Nah, sekarang kita lihat, kira-kira mohon maaf, selama ini guru dalam konteks pendidikan sudah dimuliakan apa belum? Sederhana ya, ini otokritik. Kira-kira gaji guru besar apa kecil? Ya, tergantung sekolahnya ya. Izin ya, ada guru izin dari TK, SD, SMP, SMA. Tentu semua ada tantangannya masing-masing, betul? Menurut AA, jadi guru TK itu sulit nggak? Susah nggak? Sulit nggak? Dan izin mohon maaf tidak sedikit, mohon maaf orang yang merendahkan guru-guru yang mereka mengabdi mengajar anak-anak kita di usia dini, betul? Padahal harusnya mereka bisa mendapatkan kemuliaan baik dalam urusan konteks dunia, gajinya, segala macamnya, sampai kemudian dia bisa merasa tenang ketika mengajarnya. Bagaimana kalau hati gurunya nggak tenang, bisa ngajar murid dengan tenang? Betul? Maka catatan dari kami, mudah-mudahan ke depan ada program-program yang melibatkan guru, yang guru itu bisa mendapatkan kemuliaan, sehingga guru punya tujuan yang sama untuk menjadikan anak-anak didiknya sebagai anak-anak yang mulia ke depannya. Insya Allah. Baik, silakan Dr. Azhari mungkin bisa melengkapi. Saya dapat kabar, ini informasi yang bagus. Komisi Perlindungan Anak sedang berbenah dan ingin membuat rumusan bagaimana anak-anak yang menjadi korban perundungan itu, orang yang membulinya ingin diberi punishment. Saya sangat setuju itu. Setuju nggak kira-kira? Kita belum merasakan kalau anak kita yang jadi korban, maka akan sangat reaktif. Saya sangat mendukung itu. Hanya mungkin regulasinya diatur. Kalau anaknya di bawah umur, mungkin yang dikasih sanksi adalah orang tuanya. Apalah hukumannya? Atau kalau anaknya sudah cukup berpikir, bukan di bawah umur, misalnya dikasih punishment, dipersulit untuk masuk sekolah, sehingga dia akan berpikir untuk membuli orang. Saya sangat mendukung ini. Kita berdoa mudah-mudahan regulasi ini cepat dibuat oleh Komisi Perlindungan Anak. Itu satu. Yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, selain kritikan itu, saya ingin mengkritik dunia pendidikan kita, bukan soal gaji gurunya, saya kira itu subjektif sekali, tetapi tentang kita di dunia pendidikan di Indonesia lebih banyak menanamkan moral knowing daripada moral acting. Begini maksudnya, ini nenek-nenek agak bingung nih saya lihat. Di kita semua mapel mata pelajaran diajarkan. Matematika, bahasa Inggris, agama, muatan lokal, semua
moral knowing. Tetapi anak lupa diajarkan cara mengucapkan terima kasih, cara mengucapkan maaf, cara mengucapkan punten, cara mengucapkan izin. Di barat kata-kata semacam ini, maaf, terima kasih, punten, izin, ya kira-kira begitu padanannya. Mereka diajarkan bertahun-tahun sebelum belajar matematik, sebelum belajar bahasa, sebelum belajar tensis, sebelum belajar grammar. Yang diajarkan salam, izin, terima kasih ya, minta maaf ya. Jadi afektifnya dulu, bukan moral knowingnya, bukan berapa tambah berapa sama dengan berapa. Akhirnya tuh anak kalau udah gede jadi tukang ngakalin orang. Belajarnya kali-kalian mulu tapi gak belajar ilmu hati, karakter building dan lain-lain. Adab dalam bahasa agama kita. Saya kira ini kritik buat dunia pendidikan kita. Termasuk mungkin guru dalam definisi yang luas. Bukan hanya guru di sekolah. Termasuk da'i, ustadz. Yang mungkin tidak hanya teori, kita belajar tafsir Quran. Ini grammarnya begini, nahu sorobnya ini. Tetapi kita lupa mentadaburi ayat itu, kira-kira pesan moralnya apa? Kira-kira ke kita itu apa yang harus kita ambil pelajarannya. Kita lupa menyerap itu, mengunduh nilai-nilai itu. Sehingga kita hanya tahu ini ayat dari sisi uslubnya, nahu sorofnya begini, balaghahnya begini. Tapi tidak melahirkan moral dan adab. Saya mengkritik diri saya sebagai pengajar, sebagai guru. Dan di dunia pendidikan, mudah-mudahan dunia pendidikan kita lebih baik. Dan anak-anak kita ke depan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Iya, saya setuju dengan apa yang kemudian juga Ustadz Azhari sampaikan, bahwa memang dalam konteks pendidikan itu melibatkan hati itu menjadi penting, betul? Dan izin, ilmu itu bukan hanya diletakkan di kepala, tapi ilmu itu diletakkan di hati. Kata orang tua dulu, Hilman, jadi orang pinter mah gampang, yang susah jadi orang bener. Betul apa betul? Karena yang pinter belum tentu benar, tapi yang benar insya Allah. Maka setuju dengan apa yang Ustadz Azhari sampaikan. Kadang izin, anak-anak kita bukan hanya dikasih tentang bagaimana jadi pinter, tapi yang paling penting bagaimana anak kita jadi orang yang benar. Dan khawatirnya kalau yang ditanamkan adalah hal-hal yang sifatnya pinter, tapi hatinya hampa, hatinya kosong. Mohon maaf, pulang ngaji, pulang sekolah, pandai menyalahkan orang lain. Ada nggak yang begitu? Mohon maaf, merasa pintar daripada orang lain. Padahal izin, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu soleh. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Hari ini banyak orang yang merasa pintar tapi lupa pintar merasa. Saya kira itu menjadi poin juga. Baik Mas Allah, tambahkan sedikit mungkin, iya. Sedikit saja Ustadz. Satu ya, sedikit ya, mungkin selain mengkritik dunia pendidikan, guru dan lain-lain, saya kira bagus sekali. Yang juga kita harus benahi pola pendidikan kita di rumah masing-masing. Nah itu dia. Oh saya udah titipin anak saya sekolah SD Islam terpadu yang ini uang masuknya mahal. Masa anak saya cuma bisanya ini? Guru yang pertama sebelum dia ketemu orang tua di sekolah dan kampusnya adalah ayahnya. Maka ayah disebut abun, abi. Abi itu ayah yang mendidik. Beda dengan walid. Kalau walid ayah yang ngasih nafkah. Ibu disebut ummun, bukan cuma walidat. Kalau walidat cuma ngelahirin, nyusuin, itu walidat. Tapi ummun yang mendidik moral, intelektual anak, adab anak. Mudah-mudahan kita bukan hanya bisa jadi abun, bukan hanya bisa jadi walid dan walidat, tapi ummun dan abun. Insya Allah. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Azhari, Ustadz Hilman, terima kasih Masya Allah siang hari ini kita mengkaji bersama-sama. Semoga dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, berakhir sudah perundungan ataupun bullying khususnya di dunia pendidikan di Indonesia. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan sesaat lagi kita akan berdoa bersama Hilman, saya Muhammad Sofyan serta kru yang bertugas serta Sarung Wadimur mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mari kita angkat kedua telapak tangan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi semua ilmu yang kita dapatkan siang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbana, tambahkan ilmu kami. Ya Allah ya Rabbana, bersihkan hati kami. Ya Allah ya Rabbana, tenangkan hati kami. Ya Allah ya Rabbana, jadikan hidup kami makin baik setelah ini. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.